Nenek ini rela order aplikasi hijau demi bercocok tanam. Nancy menawarkan Leo untuk mengkonsumsi puyer dari Ko Ahong terlebih dahulu, agar singkongnya bisa berdiri, karena Nancy merasa kalau dirinya tak menarik. Seorang wanita berusia 60 tahun yang bernama Nancy, memutuskan untuk melakukan petualangan baru dengan mencoba singkong rebus lain. Ia menyewa jasa unik dari seorang pemuda, dan melakukan hal yang kita duga, di dalam ruangan ini. 2 tahun setelah kematian suaminya, Nancy menunggu seorang pemuda di kamar hotel yang sudah ia pesan. Sementara di kafe seberang hotel, pemuda bernama Leo yang sudah disewa oleh Nancy, segera meluncur ke sana. Saat keduanya bertemu, Leo memuji kecantikan Nancy untuk membuat pertemuan pertama tersebut cepat mencair. Namun, Nancy terlalu gugup karena dirinya baru pertama kali menggunakan jasa unik ini. Leo menyarankannya untuk meminum beberapa gelas dan mengobrol sebentar sebelum masuk ke intinya inti. Karena sudah berpengalaman di pekerjaan ini, Leo sangat tenang bertatapan dan berbicara dengan Nancy yang umurnya lebih tua, sementara Nancy merasa minder. Nancy berkata kalau dirinya berprofesi sebagai guru di sebuah sekolah menengah, dan setelah suaminya meninggoy, anak-anaknya pun hidup mandiri sesuai pekerjaan masing-masing. Hal itu membuatnya kesepian, sehingga Nancy memberanikan diri menggunakan jasa unik yang disediakan Leo. Obrolan tersebut membuat kegugupannya sedikit berkurang, namun, Nancy masih merasa malu dengan keputusannya menggunakan jasa ini. Leo yang melihat Nancy berbicara kemana-mana, langsung merapat ke Nancy untuk menecupnya agar Nancy lebih rileks dan tenang. Sebelum bercocok tanam, Nancy menawarkan Leo untuk mengkonsumsi puyer dari Ko Ahong terlebih dahulu, agar singkongnya bisa berdiri, karena Nancy merasa kalau dirinya tak menarik. Namun dengan percaya diri, Leo menjawab kalau dirinya tak memerlukan yang begituan. Di saat keduanya sudah siap bertarung, Nancy izin ke kamar mandi untuk mengganti pakaian. Sementara Leo juga bersiap dengan memposisikan dirinya ke posisi terbaik. Namun setelah menunggu cukup lama, Nancy tak kunjung keluar kamar mandi yang membuat Leo mengisi waktu dengan memakan coklat yang ada di lemari. Nancy yang baru muncul dan melihat Leo yang sedang mengunyah coklat, berkata kalau dirinya alergi dengan aroma coklat. Sehingga, Leo memutuskan untuk menggosok giginya terlebih dahulu. Namun setelah Leo sudah membersihkan mulutnya, Nancy mencari alasan lain yang membuat Leo paham kalau Nancy sengaja menunda-nunda karena masih ada rasa takut dengan perbuatan ini. Leo pun meyakinkan Nancy dengan berkata kalau apa yang dipilihnya sudah tepat, karena banyak wanita di luar sana yang tak berani mengambil pilihan ini, sehingga hidup mereka jadi membosankan. Mendengar hal itu, Nancy menyadari kalau Leo pernah makan bangku sekolah, dan mulai penasaran mengapa Leo memilih pekerjaan ini yang dianggap hina oleh banyak orang. Leo yang tidak tersinggung oleh pertanyaan Nancy, menjawab kalau dirinya nyaman dengan pekerjaan ini, dan senang melihat pelanggannya tersenyum bahagia setelah menggunakan jasanya. Walau mengatakan tak malu dengan profesinya, Leo mengaku pada Nancy kalau ibunya belum tahu pekerjaan sebenarnya, dan berbohong kalau ia bekerja di pengeboran minyak pada ibunya. Leo kemudian bertanya mengenai almarhum suami Nancy dalam hal bercocok tanam, dan dengan tidak antusias, Nancy menjawab kalau suaminya sangat membosankan dan hanya melakukan posisi yang itu-itu saja selama 30 tahun. Namun, ia juga menyalahkan dirinya sendiri yang tak terbuka dengan suaminya. Nancy lalu bercerita sewaktu dirinya masih remaja, ada seorang pemuda yang lebih tua darinya yang baru dikenal, mengeluarkan singkongnya di sebuah parkiran, namun karena banyak orang yang melihat, keduanya tak jadi bertarung walau Nancy sangat ingin memakan singkong tersebut. Setelah melihat Nancy nyaman bercerita dengannya, Leo langsung menecupnya dan langsung mengeksekusinya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Beberapa hari berikutnya saat Nancy memutuskan kembali menggunakan jasa Leo, ia merasa lebih rileks berkomunikasi dengannya. Bahkan, Nancy sudah membuat 5 kegiatan yang ingin dilakukan pada pertemuan kedua ini, supaya waktu sewa lebih maksimal dipakai dibanding pertemuan pertama. Keinginan yang ada di daftar pertamanya adalah mencicipi singkong rebus. Namun, Nancy sedikit gugup sehingga Leo meyakinkannya untuk melakukan apa yang Nancy inginkan. Setelah Nancy menyadari kalau wanita di luar sana yang terlihat alim melakukan hal yang lebih parah darinya, ia pun dengan yakin memutuskan untuk melakukannya. Namun saat itu HP-nya berdering, sehingga Nancy memutuskan untuk mengangkatnya terlebih dahulu. Putri Nancy menanyakan sesuatu yang tak terlalu penting untuk meminta saran darinya. Setelah menutup telepon, Nancy siap melanjutkan kegiatannya yang terpotong tadi, namun, Leo mengajaknya berdansa terlebih dahulu untuk membuatnya kembali tenang. Nancy tak merasa malu dan gengsi lagi, dengan berjoget menikmati musik yang dimainkan oleh Leo. Namun putrinya kembali menelponnya yang membuat momen tersebut rusak, sehingga Nancy kesal dan memutuskan tidak mengangkatnya. Leo dengan bijak menyarankan Nancy untuk segera menjawab teleponnya, sehingga Nancy pun mengikuti sarannya. Setelah selesai teleponan dengan putrinya, Nancy ingin langsung mencicipi singkong rebus Leo, namun, Leo menawarkan untuk memijatnya terlebih dahulu, agar keadaan lebih rileks. Di saat itu, Nancy merasakan besarnya tangan Leo, sehingga ia meminta Leo membuka atasannya.
Ia sangat kagum dengan kebugaran Leo dan membuat Nancy merasa minder dengan usianya. Untuk membangkitkan rasa percaya diri Nancy, Leo membawanya ke depan cermin dan berkata agar Nancy menerima apapun yang ada pada dirinya. Kemudian, Leo berinisiatif untuk memainkan peran murid yang jatuh cinta pada gurunya, dengan berkata hal yang tabu dan vulgar pada Nancy. Namun bukannya merasa nyaman, Nancy merasa jijik dengan dirinya sendiri, dan menyesal sudah menyewa Leo untuk kedua kalinya. Akibat hal itu, Leo menceritakan pengalamannya menangani pelanggan yang lebih tua dari Nancy, sehingga membuat Nancy merasa tidak sendiri, dan menggaskan kegiatan yang tadi tertunda sangat lama. Beberapa hari kemudian di pertemuan ketiga, Nancy tak gugup maupun malu lagi untuk menyelesaikan 4 kegiatan dari catatan keinginannya yang kemarin belum dilakukan. Setelah melakukan keinginan yang kedua di mana Leo bergerak sementara Nancy yang diam, Nancy berkata kalau dirinya masih belum keluar dan memutuskan untuk melakukan keinginan yang ketiga. Namun sebelum melakukannya, Nancy ingin lebih mengenal identitas Leo yang sebenarnya di kehidupan nyata. Walau Leo sudah memperingatkannya agar identitas pribadi tak dibicarakan untuk menjaga privasi pelanggan maupun kehidupan pribadi Leo, Nancy tetap bersikeras membahasnya dengan alasan agar dirinya merasa dekat dengan orang yang akan bercocok tanam dengannya. Nancy mengatakan kalau dirinya mengetahui nama asli Leo setelah mencari-cari di internet, yang membuat Leo marah dan langsung mengemas barang-barangnya. Leo berkata kalau Nancy sudah melanggar peraturan dan membatalkan pertemuan ketiga ini dengan berjanji akan mengembalikan uang Nancy sepenuhnya. Hal itu membuat Nancy menyesal dan bersikeras supaya Leo tidak pulang. Namun, Leo tak menggubris penyesalannya, karena bagi Leo dalam pekerjaan ini, privasi adalah segalanya. Beberapa saat kemudian, Leo kembali untuk mengambil HP-nya yang tertinggal. Nancy menggunakan kesempatan itu dengan meminta maaf, dan berkata kalau ia bersedia menjadi teman curhat Leo jika dibutuhkan, karena Leo tampak trauma dengan keluarganya saat privasinya dibahas. Walaupun begitu, Leo tetap pergi meninggalkan Nancy sendirian. Beberapa hari setelah semuanya tenang, Nancy kembali memesan jasa Leo dan menunggunya di restoran hotel. Tanpa diduga, pelayan di sana merupakan mantan muridnya yang bernama Becky. Walau Nancy sempat tak mengenalnya, Nancy akhirnya ingat kalau dulu saat masih sekolah, Becky pernah dimarahi olehnya karena memakai rok terlalu pendek. Saat Leo datang ke mejanya, Becky bertanya apa yang dilakukan Nancy di sini. Karena takut kelakuannya yang tidak pantas ketahuan mantan muridnya, Nancy dibantu Leo berbohong dengan berkata kalau mereka akan melakukan jual beli mobil. Setelah Becky pergi, Nancy berterima kasih atas kedatangan Leo dan meminta maaf atas kelakuannya kemarin. Ia pun sudah mempercayai Leo sepenuhnya dengan memberitahu nama aslinya yang bernama Susan. Leo pun yang sudah memaafkan Nancy, menjelaskan mengapa ia sangat menjaga privasinya. Di mana ketika remaja, ibunya memergoki Leo yang sedang mengadakan pesta grogi di rumahnya dengan teman-teman sekolahnya. Karena masalah tersebutlah, ibunya merasa malu dengan tetangga dan mulai tidak menganggap Leo sebagai anaknya lagi. Ibu Leo selalu mengatakan pada semua orang kalau Leo sudah mati, sehingga Leo yang bernama asli Connor tersebut memutuskan untuk berprofesi seperti ini karena merasa dibutuhkan oleh orang lain. Trauma itulah yang membuat Leo kemarin sangat marah dengan Nancy, karena Nancy terlalu dalam menggali kehidupan pribadinya. Obrolan tersebut makin membuat keduanya menerima apa yang telah terjadi pada kehidupan mereka, walau kebahagiaan serasa tak berpihak pada keduanya. Tanpa diduga, Nancy memanggil Becky untuk menjelaskan kalau tadi dirinya berbohong, dengan mengatakan kalau Leo merupakan pekerja dalam tanda kutip, dan kesini karena ia sudah menyewanya. Mendengar hal itu, membuat Becky terkejut, karena Nancy dikenal sebagai guru paling alim saat di sekolah dulu. Nancy juga memberi nasihat pada mantan muridnya itu, untuk melakukan apapun yang diinginkan sebelum semuanya terlambat seperti yang terjadi pada dirinya. Setelah itu keduanya masuk ke kamar hotel untuk bertarung dengan lepas, dan untuk pertama kali, setelah kepergian suaminya, Nancy merasakan berada di puncak Bogor yang membuatnya tersenyum bahagia. Nancy yang semua keinginannya sudah dipenuhi oleh Leo, mengucapkan perpisahan dengan berkata, semoga sukses ke pemuda itu. Setelah Leo pergi, Nancy memandangi dirinya sendiri di depan cermin dengan perasaan bahagia, dan mulai berdamai dengan segala kekurangannya.